sahabat RCD Ministry, salam kasih dari saya. Berjumpa lagi kita dalam renungan pagi RCD Ministry. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita di pagi hari ini untuk mau mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, agar supaya setiap langkah kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersatu sejenak dan bersama dengan saya kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur oleh karena begitu besar anugerah pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kau menjaga, Kau melindungi, bahkan memberkati kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati hari yang baru dengan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, agar supaya kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat RCD Ministry. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 18 ayatnya yang ke-24 yang berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh teman, kita butuh pergaulan, dan kita butuh komunitas. Karena tanpa orang lain sebenarnya kita itu rapuh, sebab kodratnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak salah dengan namanya bergaul, tidak salah ketika kita memiliki banyak teman. Namun akan sangat berbahaya bila kita salah memilih teman. Lingkungan pergaulan dan dengan siapa kita bergaul akan sangat mempengaruhi kepribadian kita, bahkan karakter kita akan terbentuk melalui lingkungan pergaulan kita. Itulah sebabnya aspek bergaul, yaitu memilih teman, benar-benar harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Karena sekali kita salah dalam menentukan pilihan atau menentukan teman, maka akibatnya akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus memiliki hikmat agar kita selektif dalam memilih teman bergaul. Karena besarnya pengaruh dari pergaulan itu. Saudara, jika kita salah dalam memilih, maka fatal akibatnya dan penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Oleh karena itu, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mari kita selektif dan mari kita berhati-hati dalam memilih teman. Sebisa mungkin marilah kita pilih teman yang banyak memberikan manfaat daripada teman yang membawa kita kepada pengaruh-pengaruh yang buruk. Karena betapa banyak orang yang mengikuti teman-temannya, pada akhirnya mereka berjalan menuju kehancuran. Baik mereka sadari maupun tidak, itulah yang terjadi. Saudara, firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang yang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal, maka dia akan menjadi malang. Amsal 13 ayat 20 menjelaskan apa yang saya katakan tadi. Percaya atau tidak, saudara, 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa saya atau saudara bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka sikap kita dari waktu ke waktu akan menjadi tidak baik. Pergaulan akan mengubah gaya hidup kita, karakter kita. Misalnya saja, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pemarah, akhirnya kita ikut-ikutan jadi pemarah. Apabila kita bergaul dengan orang yang merokok, karena kita sering bersama-sama dengan dia, sering berjalan dengan dia, pada akhirnya kita ikut menjadi perokok karena terbiasa melihat sikap teman-teman kita.
Ketika kita bergaul dengan pemabuk, lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh. Ketika kita bergaul dengan tukang gosip, orang yang malas, tukang ngutang, tukang gaya, yang malas. Atau sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang yang pintar, yang baik, yang suka memberi, yang rajin ibadah, dan lain sebagainya, maka secara otomatis kita akan ikut terpengaruh. Saudara, teman adalah seseorang yang selalu berbagi cerita dengan kita, benar? Dimanapun dan kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita atau dengan sahabat kita, kita akan mulai mengikuti kebiasaannya, entah itu baik atau buruk. Saudara, teman yang kita jumpai bagaikan sebuah tombol lift yang dapat membawa kita naik atau turun. Kemana kita melangkah itu akan ditentukan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih, sahabat SRM Ministry, ada banyak sekali pemuda dan pemudi pada saat ini salah memilih teman. Ada banyak remaja-remaja saat ini salah memilih teman, salah bergaul, sehingga malah membuatnya jatuh ke dalam dosa. Mungkin pada saat ini tidak sedikit di antara pemuda yang tanpa disadari orang tuanya atau tanpa disadari oleh dirinya sendiri jatuh ke dalam dosa mabuk-mabukan, free sex, atau menonton film porno, menggunakan narkoba karena salah bergaul atau salah memilih teman. Mereka hanya memilih teman untuk bergaul demi untuk mencari kesenangan atau biar dianggap keren, punya sahabat banyak. Dan mereka tidak tahu pada ujungnya orang-orang di mana mereka bergaul mempengaruhi kehidupan mereka. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen yang terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk sehingga mereka lupa untuk datang beribadah. Namun saudara yang terkasih, jika kita perhatikan, bukan saja itu terjadi pada remaja-remaja atau anak muda, tetapi itu juga terjadi di kalangan orang dewasa yang terkadang salah memilih teman. Sehingga bukannya semakin hari semakin baik, semakin tua atau semakin dewasa semakin baik, namun semakin anjlok. Harusnya yang sudah dewasa, anak-anak Tuhan, semakin hari harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki diri, bukan semakin jauh dari Tuhan. Memang tidak semua teman yang membawa dampak atau pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ada juga begitu banyak teman yang baik, yang bahkan bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, yang suka menasihati kita, yang bisa memotivasi kita sehingga kita semakin dewasa. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setuju atau tidak setuju, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk kita bijaksana dalam memilih pergaulan. Pergaulan yang kita jalani ini dapat mengubah sikap, dapat mengubah karakter kita seiring berjalannya waktu. Jangan sampai saudara dan saya salah memilih teman untuk bergaul sehingga akhirnya kita terjerumus atau jatuh ke dalam dosa. Mari saudara, pilihlah pergaulan yang sehat, yang dapat membangun dan yang dapat menuntun kita ke dalam atau ke arah yang lebih baik. Saudara yang terkasih, Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, pernah memberikan kata bijak begini: bergaullah dengan orang-orang berkualitas jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri, karena lebih baik menyendiri daripada Anda jatuh dalam pergaulan yang buruk. Saudara, Presiden Amerika Serikat sangat menyadari bahwa betapa besarnya dampak dari pergaulan yang pada akhirnya mempengaruhi karakter serta reputasi seseorang. Saudara yang terkasih, sahabat SRM Ministry, sebuah penelitian yang dilakukan oleh HSE Center for Institutional Studies menyatakan bahwa pergaulan dengan orang-orang yang memiliki prestasi tinggi akan mempengaruhi prestasi seseorang, karena mereka akan tumbuh berkembang bersama dalam mencapai kesuksesan. Ya, semua kita ingin sukses, maka kita harus selektif memilih teman-teman dalam bergaul.
Karena firman Tuhan mengatakan ada teman yang mendatangkan atau membawa malapetaka, kecelakaan bagi kita. Namun ada teman juga yang sudah seperti saudara sendiri, yang ingin kita lebih baik lagi. Saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita dihadapkan dengan banyak teman dari banyak kalangan. Maka ada beberapa tipe-tipe orang yang seharusnya bisa memberikan kita sebuah nasihat atau wejangan atau tips bagaimana kita memilih teman yang baik. Ada orang yang menyatakan begini, tunjukkan temanmu, maka aku bisa menunjukkan masa depan. Ingatlah bahwa orang-orang di sekitar kita dapat mendukung kita naik atau mungkin kita turun. Ada banyak juga teman-teman kita yang menyeret kita sehingga pada akhirnya kita menuju jurang kebinasaan. Jadi saudara yang terkasih, pastikan kita berteman dengan teman yang memiliki pribadi yang bijak, bukan orang yang bebal, agar supaya kehidupan kita tidak menjadi malang tetapi beruntung. Mungkin terkadang kita bingung ya, bagaimana sih memilih teman yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik supaya kita beruntung. Bagaimana sih kita memilih teman yang membawa pengaruh yang baik bagi kita? Karena mungkin ada banyak teman yang membawa kita kepada pengaruh yang buruk. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sekali lagi selektif di dalam kita memilih teman. Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat, kita mohon kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus agar kita diberikan hikmat bagaimana kita memilih teman yang baik yang tidak mendatangkan kecelakaan bagi kita. Berikut saya akan berbagi ada 4 tips bagaimana caranya kita memilih teman yang baik. Atau mungkin tips saya ini bisa membantu saudara di dalam saudara memilih kriteria teman yang baik. Yang pertama, dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Saudara, tidak ada yang lebih penting dari kepercayaan dalam sebuah hubungan, baik itu pertemanan, baik itu percintaan, baik itu dalam hubungan keluarga. Seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan akan membuat kita merasa nyaman untuk kita boleh berbagi kisah, berbagi rahasia. Maka rahasia kita akan aman tanpa kita takut rahasia kita akan disebarkan oleh teman kita. Yang kedua, teman yang baik adalah teman yang selalu mendukung kita, baik dalam susah maupun senang. Berarti teman yang baik adalah teman yang selalu ada di dalam segala kondisi kehidupan kita. Teman yang baik adalah teman yang berani memberikan tepuk tangan apabila kamu sedang berada di atas, dan yang berani memberikan tangan saat kamu di bawah. Saudara, ketika kita mencari teman, carilah yang mendukung kita, yang tidak pernah iri dengan keberhasilan kita. Bahkan ketika mungkin kita sedang dalam masalah, terperosok dan jatuh, dia siap memberikan tangannya untuk merangkul kita dan memberikan kita kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin agak susah ketika kita menemukan teman seperti itu. Tapi jika kita menemukan teman seperti itu, maka kita harus berbangga diri dan jangan pernah lepaskan teman yang seperti itu. Ketiga, teman yang saling mengerti. Tidak semua orang memiliki kesibukan yang sama dengan kita, sehingga mungkin kita tidak punya waktu untuk selalu bersama-sama dengan mereka. Bagi kita, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada teman kita, kenapa sih kamu jarang ikut? Kenapa sih jarang berkumpul? Atau mungkin kenapa jarang mengajak kita untuk keluar sekedar bermain? Saudara, kita tidak perlu bersedih jika kita memiliki teman yang sibuk. Mari kita belajar memahami kesibukan teman kita. Dengan begitu maka teman kita juga akan memahami kesibukan kita. Karena persahabatan itu atau pertemanan itu akan awet jika kita bisa saling mengerti. Persahabatan yang awet itu
adalah ketika kita bisa menghabiskan waktu dengan teman atau sahabat, tetapi dengan saling pengertian. Artinya kita tidak bisa memaksakan teman kita untuk bisa bersama dengan kita kapan saja, di mana saja. Tetapi kita harus saling mengerti agar persahabatan atau pertemanan kita awet. Maka jika kita menemukan teman seperti itu yang mengerti dengan kita, kita juga harus mengerti dengan dia. Saya percaya pertemanan seperti itu akan langgeng. Yang keempat, pilihlah teman yang baik yang dapat berkembang bersama. Karena teman yang baik tidak akan berusaha mengubah saudara atau saya, atau yang akan menyeret kita ke dalam hal yang tidak baik. Teman yang baik tidak akan membuat kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, atau membuat kita melakukan suatu perbuatan yang mengandung resiko kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sebaliknya saudara, teman yang baik adalah teman yang akan membawa kita untuk sama-sama berkembang, sama-sama maju, sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi, sama-sama untuk menjadi berkat. Dan apabila kita membutuhkan saran, maka teman itu akan memberikan kita saran. Saran-sarannya pasti saran yang membangun, bukan saran-saran yang akhirnya mencas kita, menuduh kita, menghakimi kita, atau mempermalukan kita di depan umum. Maka carilah teman yang dapat memberikan kita motivasi dan saling membangun, saling menasehati satu dengan yang lain. Yang terpenting, carilah teman yang takut akan Tuhan, carilah teman yang cinta akan Tuhan. Sehingga apa saudara? Kita boleh menjadi berkat. Saudara, teman-teman kita boleh menjadi berkat lewat pergaulan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih, berhati-hatilah dengan pergaulan. Pergaulan tidak salah. Engkau boleh berteman dengan siapa saja, tapi sekali lagi, engkau harus selektif, bukan kuantitas, tetapi kualitas. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapak, kembali kami datang, kami menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Engkau memberikan kami motivasi, nasihat, agar kami boleh memilih teman yang baik ketika kami bergaul, agar kami tidak celaka. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh memilih teman-teman yang baik, yang saling membangun satu dengan yang lain, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Engkau Tuhan, dan yang membawa kehidupan kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah terang firman-Mu menuntun kami, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, pilihlah teman yang baik, agar supaya kehidupan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Haleluya. Jangan lupa saudara, jika ingin menonton renungan pagi kami, bantu saya like, subscribe, share, bagikan kepada saudara-saudara, sahabat, orang-orang di sekelilingmu, agar supaya kita semua sama-sama menjadi berkat. Dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, tetap prokes, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.